Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta pendidikan ilmu kesehatan hewan dan peternakan, pada hari ini tanggal 23 April 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi perihal program pengemukan sapi potong. Karena ini berkaitan dengan menjelang Idul Adha, yang mana kurang lebih tinggal 1 bulan kurang lebih. Jadi bagaimana secara intensif kita mengintensifkan dalam 1 bulan ini bakalan-bakalan yang baru masuk maupun yang sudah masuk mungkin semenjak kemarin sebelum puasa. Rata-rata kan program pengemukan ini adalah 3 bulan atau 100 hari. Jadi langsung saja saya mulai secara teknis, yang mana pertama kali secara teknis pemilihan bakal. Pemilihan bakalan ini karena ini berkaitan dengan syariat agama Islam, berarti meliputi syarat pemenuhan sesuai dengan syariat agama Islam. Sapi yang bisa untuk dikorbankan. Nah, syarat pertama kali adalah satu, disunahkan bakalan itu adalah jantan, harus jantan, ini syariat agama Islam. Tidak harus cuma artinya disunahkan. Kenapa? Karena ini Islam sangat visioner. Jika betina dikorbankan, otomatis akan mengganggu reproduksi, kesinambungan reproduksi ke sana akan terputus. Makanya disunahkan jantan. Kemudian yang kedua harus sempurna. Tidak boleh ada cacat secara fisik. Tidak boleh ada cacat, harus sempurna. Kemudian secara usia kalau sapi nanti pada saat katakanlah dipotong minimal usia 1,5 tahun. Idealnya adalah minimal di 2 tahun. Jadi artinya minimal bakalan yang dimasukkan itu pada saat ini sekarang kalau idealnya di umur 1,5 tahun. Jadi ini sangat artinya antara aturan agama Islam syariat dengan katakan ilmu pengetahuan sangat sesuai. Kenapa? Karena sapi itu memang produksi daging itu optimalnya ketika usianya sudah 1,5 tahun 18 bulan. Kalau usianya masih 1 tahun ke bawah atau masih di bawah 1,5 tahun itu masih membutuhkan rangka. Tumbuh, tapi yang tumbuh rangka. Jadi untuk pelekatan otot atau daging itu tidak tumbuh karena saat umur di bawah 1,5 tahun adalah membutuhkan rangka. Jadi pembentukan otot atau daging itu setelah usia 1,5 tahun. Jadi sangat sesuai sekali. Lebih rinci nanti akan saya sampaikan pada materi berikutnya. Ini hanya secara umum aja, minimal secara standar syariat agama Islam memenuhi syarat. Kemudian kalau masalah warna itu tidak ada ya. Warna itu hanya, mohon maaf, hanya istilahnya kayaknya itu hanya mitos ya. Jadi warna harus putih apa itu setahu saya tidak ada. Yang penting istilahnya jantan usia kurang lebih 2 tahun, sempurna, tidak cacat, seperti itu. Yang terbagus di antara kita miliki. Kemudian langsung saja kepada program pengemukan. Jadi setelah kita memilih bibit yang memenuhi syarat secara syariat terpenuhi, syariat agama Islam, kemudian secara kesehatan terpenuhi, secara ilmu peternakan untuk produktivitas pembentukan otot atau daging itu terpenuhi, kemudian kita langsung masuk program pengemukan. Jadi pertama kali ketika sapi datang itu sapi diberikan air minum dan diberikan rumput. Jadi diberikan rumput sebanyak-banyaknya. Jadi usahakan sapi datang itu rumput sama air minum. Kenapa? Karena air minum ini adalah kebutuhan paling pokok, elektrolit. Karena selama dalam proses perjalanan pasti mengalami dehidrasi dan pasti kekurangan makan, makanya air.
Ya kalau bisa air ini diberikan elektrolit. Jadi dalam air minum ini idealnya diberikan kalau bisa Primavit atau Strongfit. Jadi contoh kita paling murah menggunakan Primavit karena Primavit itu mengandung elektrolit yang mana ada natrium, ada kalium, ada klorid, ada magnesium, ada kalsium yang dibutuhkan untuk rehidrasi, mengembalikan cairan tubuh sehingga lebih segar. Ini paling ideal itu yang murah tapi ideal itu adalah menggunakan Primavit. Ya, berapa dosisnya? Dosisnya per 10 liter air minum. 10 liter air minum itu kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan. Jadi sangat sedikit sekali. 1 sampai 2 sendok makan per 10 liter air minum. Jadi tidak banyak-banyak. Nah kemudian setelah itu harus berikan rumput ad libitum sebanyak-banyaknya sampai sapi itu kenyang. Jadi artinya kenapa? Ini untuk menormalkan fungsi rumen. Jadi rumput itu paling ideal karena itu makanan dasar alamiahnya hewan ruminansia. Jadi dengan memberikan rumput, satu terpenuhi nutrisi, baik protein maupun karbohidrat. Kemudian terpenuhi serat untuk ruminasi, jadi tidak akan tidak terganggu pencernaannya. Airnya juga cukup banyak, antara 70% sampai 80%. Baiknya airnya lupa, dengan rumput ini akan terpenuhi. Kemudian mineralnya juga ada, tapi tidak bisa mencukupi semuanya untuk hidrasi ya. Di sana di rumput itu ada kalsium, ada magnesium, ada 2 itu yang lebih. Ini rumput. Nah kemudian pemberian rumput ini diusahakan yang lebih sampai 3 hari berturut-turut ini harus diberikan rumput full. Nah, kalau ideal sampai 7 hari. Nah kalau seandainya mau memberikan konsentrat itu diberikan setelah 3 hari daripada 3 hari setelah kedatangan. Jadi biar rumennya ini normal dulu. Kemudian kalau untuk obat, jadi kalau untuk obat itu sapi datang tapi jangan langsung ya. Jadi kurang lebih sudah istirahat antara 1 sampai 2 jam. Kemudian ini diperiksa, hewan diperiksa. Jadi standar pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik diperiksa. Mana hewan yang sakit, diare, atau katakanlah atau hanya lemes, atau katakanlah batuk, ini diperiksa semuanya. Atau cacingan, semuanya diperiksa semuanya. Nah kemudian nanti diobatin sesuai dengan diagnosa penyakit dari penemuan pemeriksaan kita. Yang batuk ya dikasih contohnya telusin, dexamethasone, kemudian dikasih vitamin. Kemudian yang diare dikasih sulfatrim yang spesifik, kemudian kalau mersidril, beri mersidril karena kalau diare itu butuh mersidril, kemudian juga diberi vitamin. Kemudian kalau seandainya ada yang skabies juga penting. Kenapa? Kalau skabies ini ya menyangkut estetika. Jadi tidak pantas, tidak layak ketika nanti istilahnya untuk dikorbankan. Jadi harus mulus sempurna. Nah kemudian setelah itu kalau bagi secara umum semuanya datang itu setelah 1-2 jam disuntik dengan vitamin. Nah, idealnya diberikan multivit inject. Untuk apa? Untuk menormalkan metabolismenya sehingga nafsu makan menjadi normal. Jadi normal. Kemudian diberikan antibiotik secara umum semuanya kalau seandainya ini sehat ya. Karena takutnya dia carrier membawa penyakit saat dalam perjalanan. Apa contohnya? Diberikan pen strap inject semuanya. Di pen strap inject sama diberikan multivitamin semuanya. Nah, perlu nggak diberi katakanlah obat-obat anti radang? Perlu, kenapa? Karena saat selama perjalanan itu kan berdiri terus. Bagaimana rasanya contoh 10 jam, 12 jam berdiri kan juga tidak enak. Perlu diberikan analgesik, penghilang rasa nyeri, contohnya kontrakol inject. Jadi kita rasa perih kehewanan, ya enggak? Jadi artinya sama, mereka juga ketika berdiri berjam-jam juga nyeri, capek, jadi perlu beri analgesik. Ini yang jarang mereka lakukan di lapangan, rata-rata hanya 2, memberikan multivitamin sama memberikan
antibiotik. Padahal analgesik sangat dibutuhkan karena nyeri Bapak coba berdiri naik bis dari Solo, dari Boyolali sampai Jawa Barat. Kayak apa rasanya? Ini sama dengan sapi kan sama sekali kan? Karena sapi itu kan ya orang sering katakanlah dia apa jarum kalau apa namanya kalau orang Jawa itu Mas ya. Seperti itu. Itu kan proses ruminasi dibutuhkan kan saat dia katakanlah apa namanya itu? Bukan rebahan ya namanya ya. Dia duduk seperti itulah kan. Bukan duduk apa namanya itu. Nah, gerum gitulah itu kan sangat penting. Nah, itu memang kan itu kan untuk apa? Dia istirahat otot kakinya, kemudian untuk proses ruminasi itu dibutuhkan jerum seperti itu. Jerum benar. Istilahnya orang Jawa, jerum itu dibutuhkan. Nah, ini 3 obat tersebut. SHP datang dibutuhkan obat. 1, antibiotik spektrum luas, pen strep. 2, diberikan multivitamin untuk nafsu makan. Kemudian 3, diberikan analgesik untuk menghilangkannya nyeri selama dia berdiri dalam truk. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke pakan, saya lupa tadi rumput ya, ukuran rumput tadi kalau bisa minimal 3 hari sebanyak 10% kali berat badan per hari. Kemudian kalau mau memberikan konsentrat dengan kadar protein kasar antara 12 sampai 16% protein kasarnya itu adalah setelah 3 hari. 10% kali berat badan. Nah, kalau pemberian konsentrat itu setelah 3 hari datang. Itu diberikan apa? Dengan konsentrat juga maksimal hanya 1% kali berat badan. Kalau seandainya bakalannya itu rata-rata beratnya 300 kilo, berarti hanya cukup 3 kilo dibagi 2, pagi dan sore. Nah, cara pemberiannya itu setelah pemberian rumput. Jangan konsentrat dulu, tapi rumput baru konsentrat. Nah, kembali ke obat lagi, Nah, nanti setelah 3 hari, ini enggak baca saya dengan bicara sapi ini tidak sakit ya. Nah, ideal saat 3 hari ini perlu diberikan tadi konsentrat yang dicampur dengan vitamin untuk recovery, vitamin dan mineral. Nah, vitaminnya ini contohnya Performax starter. Jadi Performax starter ini untuk memberikan performan sapi yang susut saat perjalanan itu. Jadi isinya diantaranya ada vitamin, ada elektrolit juga, ada Performax starter. Jadi untuk mengembalikan berat badan yang hilang selama perjalanan. Ini Performax starter. Ini program itu. Nah, kurang lebih ini diberikan kalau idealnya ini diberikan kurang lebih selama 2 minggu. Performax starter. Nah, tapi kalau sudah terlambat begini, jangan Performax starter. Karena kan tinggal mau nyembelih. Ini diberikannya Performax grower karena biar cepat tumbuh. Nah, karena ini saya bicara yang tadi 2 minggu Performax starter ketika dia itu katanya mau dipelihara selama 100 hari. Nah, kemudian setelah itu diberikan setelah 3 hari jangan lupa berikan obat cacing. Jadi obat cacing. Jadi biarpun katakanlah hanya 1 bulan, obat cacing ini sangat dibutuhkan karena selama ada parasit tetap akan menggerogoti nutrisi yang ada dan menghisap darah. Jadi nutrisi diambil dari penghisapan darah tersebut. Nah, kemudian setelah itu diberikan setelah 2 minggu yang baca ya kalau idealnya setelah 2 minggu diberikan konsentratnya sebanyak 2% kali berat badan. Jadi pagi 1%, contoh 300 kilo, pagi 1 kilo, sudah 3 kilo konsentrat. Nah, ini diberikan terus Performax grower. Nah, ini tadi yang 1 bulan digenjot aja. Jadi genjotnya setiap pagi kasih 2 sendok makan, sore 2 sendok makan Performax grower. Insya Allah nanti pertumbuhannya lebih cepat. Karena memang itu istilahnya untuk membantu pertumbuhan. Jadi Performax grower. Ini tidak apa-apa. Jadi program sederhananya begitu. Jadi di awal, saya ulangi, di awal
sapi datang diberi 3 obat, penstrep, multivitamin dan analgesik. Setelah 3 hari diberi katakanlah obat cacing, ya enggak? Nah, sama diberikan performak grower. Jadi itu kurang lebih program singkat, program simpel untuk pengumuman sapi potong yang mendesak untuk kebutuhan Idul Adha. Demikian saya sampaikan materi tentang pengemukan sapi potong untuk ketersediaan suplai daripada Idul Kurban. Semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya peternak sapi yang mengemukan sapi potong untuk hari raya Idul Kurban. Semoga Allah SWT merahmati dan memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.